Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam channel Soli Deo Gloria Kalimantan Tengah. Bersama saya Pendeta Mombo Gusti Gunawan MTH. Saya melayani Jemaat GKI Mandomai sebagai Ketua Resort GKI Mandomai. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe sehingga melalui channel ini kita sama-sama boleh terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang lewat renungan ini. Sentuhlah hati kami, biar firman-Mu menjadi pelita untuk setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami ini siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada saat ini ialah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 sesuai dengan Almakum Gereja Kalimantan yang Pengelis. Renungan kita pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu dengan tema kebesaran Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati, yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa besar yang menjadi titik awal pertumbuhan gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 ini. Ini bukan hanya tentang peristiwa sejarah, tetapi ini tentang kebesaran Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya. Mari kita lihat bersama bagaimana kuasa dan kebesaran Tuhan dinyatakan melalui peristiwa ini. Yang pertama adalah kesatuan hati mengundang kuasa Tuhan. Ayat yang pertama mengatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu syarat utama sebelum Roh Kudus dicurahkan adalah kesatuan hati. Mereka berkumpul bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam roh dan tujuan. Ini menggambarkan kebesaran Tuhan yang rindu hadir di tengah umatnya yang sehati dan sejiwa. Tuhan tidak terbatas oleh tempat atau waktu, tetapi Ia menghargai persekutuan yang tulus. Ketika umat bersatu, Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus hadir dengan kuasanya yang ajaib. Ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Tampak lidah-lidah seperti nyala api, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan peristiwa ini. Suara dari langit, api yang tidak membakar, dan kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Ini bukan keajaiban biasa. Ini adalah kebesaran Tuhan yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Tuhan menunjukkan bahwa Ia mengutus Roh-Nya bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk memberi kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal dalam kita untuk menyatakan kehendak dan kuasa-Nya. Ketiga, kebesaran Tuhan membuka jalan bagi Injil. Ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika para rasul mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing, orang-orang dari berbagai bangsa mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah dalam bahasa mereka sendiri. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan melampaui batas bahasa, budaya, dan bangsa. Injil bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh dunia. Kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia ingin setiap orang mengenal kasih dan keselamatannya. Dan Ia sendiri yang memfasilitasi jalan itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, reaksi manusia, takjub atau mengejek. Di ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Tetapi yang lain mengejek.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebesaran Tuhan seringkali menimbulkan dua reaksi, kekaguman atau penolakan. Ini menunjukkan bahwa hati manusia punya pilihan, membuka diri untuk menerima atau menolak kebenaran. Namun yang luar biasa, Tuhan tetap bekerja, bahkan melalui ejekan dan penolakan. Kuasanya tidak terbatas pada penerimaan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi akhirnya adalah peristiwa Pentakosta adalah bukti bahwa Tuhan itu besar. Bukan hanya dalam kuasa tetapi juga dalam kasih dan kerinduannya agar semua orang diselamatkan. Hari ini Tuhan yang sama ingin memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin menyatakan kebesarannya melalui hidup kita, sehingga dunia melihat bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan melalui pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau mengutus Roh-Mu untuk menyertai dan memperlengkapi kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami rindu mengalami kehadiran dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu hari ini, agar kami boleh menjadi alat-Mu yang menyatakan kasih dan kebesaran-Mu kepada dunia. Kami percaya bahwa kebesaran-Mu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.